Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Daud atau King David. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berlalulah tahun-tahun yang cukup panjang dari wafatnya Musa. Setelah Musa, datanglah para nabi dan mereka telah mati dan anak-anak Israel setelah Musa telah kalah. Kitab suci mereka telah hilang, yaitu Taurat. Ketika Taurat telah hilang dari dada mereka maka ia pun tercabut dari tangan mereka. Musuh-musuh mereka menguasai peti perjanjian yang di dalamnya terdapat peninggalan keluarga Musa dan Harun. Bani Israel terusir dari keluarga mereka dan rumah mereka. Keadaan mereka sungguh sangat tragis. Kenabian telah terputus dari cucu Lawi, dan tidak tersisa dari mereka kecuali seorang wanita yang hamil yang berdoa kepada Allah agar Dia memberinya anak laki-laki. Lalu ia melahirkan anak laki-laki dan menamainya dengan nama Ashimuel yang dalam bahasa Ibrani berarti Ismail. Yakni Allah mendengar doaku. Ketika anak itu tumbuh dewasa, ibunya itu mengirimnya ke masjid dan menyerahkannya kepada lelaki saleh agar belajar kebaikan dan ibadah darinya. Anak itu berada di sisinya. Pada suatu malam, ketika ia telah menginjak dewasa, ia tidur, lalu ia mendengar ada suara yang datang dari sisi masjid. Ia bangun dalam keadaan ketakutan dan mengira bahwa syaikh atau gurunya memanggilnya. Ia segera menuju gurunya dan bertanya, "Apakah engkau memang memanggilku?" Guru itu tidak ingin menakut-nakutinya maka ia berkata, "Ya, ya." Anak itu pun tidur kembali. Kemudian suara itu lagi-lagi memanggilnya untuk kedua kalinya dan ketiga hingga ia bangun dan melihat malaikat Jibril memanggilnya, "Tuhanmu telah mengutusmu kepada kaummu." Pada suatu hari, Bani Israel menemui Nabi yang mulia ini. Mereka bertanya kepadanya, "Tidakkah kami orang-orang yang teraniaya?" Dia menjawab, "Benar." Mereka berkata, "Tidakkah kami orang-orang yang terusir?" Dia menjawab, "Benar." Mereka mengatakan, "Kirimkanlah untuk kami seorang raja yang dapat mengumpulkan kami di bawah satu bendera agar kita dapat berperang di jalan Allah dan agar kita dapat mengembalikan tanah kita dan kemuliaan kita." Nabi mereka berkata kepada mereka dan tentu ia lebih tahu daripada mereka, "Apakah kalian yakin akan menjalankan peperangan jika diwajibkan peperangan atas kalian?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah sedangkan kami telah terusir dari negeri kami, dan anak-anak kami pun terusir serta keadaan kami makin memburuk." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai penguasa bagi kalian." Mereka berkata, "Bagaimana ia menjadi penguasa atas kami sedangkan kami lebih berhak mendapatkan kekuasaan itu daripadanya? Lagi pula, ia bukan seorang yang kaya, sedangkan di antara kami ada orang yang lebih kaya daripadanya." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah memilihnya atas kalian karena ia memiliki keutamaan dari sisi ilmu dan fisik. Dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang Dia kehendaki." Mereka berkata, "Apa tanda kekuasaannya?" Nabi menjawab, "Kitab Taurat yang dirampas musuh kalian akan kembali kepada kalian. Kitab itu akan dibawa oleh para malaikat dan diserahkan kepada kalian. Ini adalah tanda kekuasaannya." Mukjizat tersebut benar-benar terjadi di mana pada suatu hari Taurat kembali kepada mereka. Pembentukan pasukan Talut dimulai. Talut telah menyiapkan tentaranya untuk memerangi Jalut.
Jalut adalah seseorang yang perkasa dan penantang yang hebat di mana tak seorang pun mampu mengalahkannya. Pasukan Talut telah siap. Pasukan berjalan dalam waktu yang lama di tengah-tengah gurun dan gunung sehingga mereka merasakan kehausan. Raja Talut berkata kepada tentaranya, "Kita akan menemui sungai di jalan. Barang siapa yang meminumnya maka hendaklah ia akan keluar dari pasukan dan barang siapa yang tidak mencicipinya dan hanya sekadar membasahi kerongkongannya maka ia akan dapat bersamaku dalam pasukan." Sumber kekuatan yang hakiki di dunia ini. Karena ia seorang yang beriman kepada Allah, maka ia merasa lebih kuat daripada Jalut. Pada hari kedua, ia kembali meminta izin agar diberi kesempatan untuk memerangi Jalut. Lalu raja memberikan izin kepadanya. Raja berkata kepadanya, "Seandainya engkau berani memeranginya, maka engkau menjadi pemimpin pasukan dan akan menikahi anak perempuanku." Daud tidak peduli dengan iming-iming tersebut. Ia hanya ingin berperang dan memenangkan agama. Ia ingin membunuh Jalut, seorang lelaki yang sombong yang lalim dan tidak beriman kepada Allah. Raja mengizinkan kepada Daud untuk berduel dengan Jalut. Daud maju dengan membawa tongkatnya dan 5 buah batu serta katapel. Jalut maju dengan dilapisi senjata dan baju besi. Jalut berusaha mengejek Daud dan merendahkannya serta menertawakan kefakirannya dan kelemahannya. Kemudian Daud meletakkan batu yang kuat di atas katapelnya, lalu ia melepaskannya di udara sehingga batu itu pun meluncur dengan keras. Angin menjadi sahabat Daud karena ia cinta kepada Allah sehingga angin itu membawa batu itu menuju ke dahi Jalut. Batu itu membunuhnya. Jalut yang dibekali senjata yang lengkap itu tersungkur ke tanah dan mati. Daud, seorang pengembala yang baik, mengambil pedangnya. Dan berkecamuklah peperangan di antara kedua pasukan. Peperangan dimulai saat pemimpinnya terbunuh dan rasa ketakutan menghinggapi seluruh pasukannya, sedangkan pasukan yang lain dipimpin oleh seorang pengembala kambing yang sederhana. Allah berfirman yang artinya, tatkala mereka tampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami terhadap orang-orang kafir." Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah memberinya kepadanya, Daud pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia, yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 250 sampai ayat 251. Setelah Daud membunuh Jalut, ia mencapai puncak ketenaran di tengah-tengah kaumnya sehingga ia menjadi seorang lelaki yang paling terkenal di kalangan Bani Israel. Beliau menjadi pemimpin pasukan dan suami dari anak perempuan raja. Namun Daud tidak begitu gembira dengan semua ini. Beliau tidak bertujuan untuk mencapai ketenaran atau kedudukan atau kehormatan, tetapi beliau berusaha untuk menggapai cinta Allah. Daud telah diberi suatu suara yang sangat indah dan mengagumkan. Daud bertasbih kepada Allah dan mengagungkannya dengan suaranya yang menarik dan mengundang decak kagum. Oleh karena itu, setelah mengalahkan Jalut, Daud bersembunyi. Beliau pergi ke gurun dan gunung. Beliau merasakan kedamaian di tengah-tengah makhluk-makhluk yang lain. Di saat mengasingkan diri, beliau bertaubat kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi padanya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Saba, ayat 10 sampai ayat 11. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi kepada kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 79 sampai ayat 80. Ketika Daud duduk,
maka ia bertasbih kepada Allah dan memuliakannya. Allah memilih Daud sebagai nabi dan memberinya kitab Zabur. Allah berfirman, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra, ayat 55. Zabur adalah kitab suci seperti kitab Taurat. Daud membaca kitab tersebut dan bertasbih kepada Allah. Saat beliau bertasbih, gunung-gunung juga ikut bertasbih, dan burung-burung pun berkumpul bersama beliau. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu pagi dan petang, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surah Sad ayat 17 sampai ayat 20. Gurun terbentang sehingga mencapai ufuk. Ini adalah hari puasa Daud. Nabi Daud berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Inilah yang disebut dengan Siyam ad-Dahr. Daud membaca kitab Zabur dan merenungkan ayat-ayatnya. Gunung-gunung bertasbih bersamanya. Gunung menyempurnakan pembacaan ayat tersebut, dan terkadang beliau diam sementara gunung itu menyempurnakan tasbihnya. Bukan hanya gunung yang bertasbih bersama beliau, burung-burung pun ikut bertasbih. Ketika Daud mulai membaca kitab Zabur yang suci maka burung-burung, binatang-binatang buas, dan pohon-pohon pun berkumpul di sisinya, bahkan gunung-gunung ikut bertasbih. Bukan hanya karena ketulusan Daud yang menjadi penyebab bertasbihnya gunung-gunung atau burung-burung bersama beliau, bukan hanya keindahan suaranya yang menjadi penyebab bertasbihnya makhluk-makhluk yang lain bersama beliau, namun ini adalah mukjizat dari Allah kepadanya sebagai nabi yang memiliki keimanan yang agung, yang cintanya kepada Allah sangat tulus. Bukan hanya ini mukjizat yang diberikan kepada beliau, Allah juga memberinya ilmu atau kemampuan untuk memahami bahasa burung dan hewan-hewan yang lain. Pada suatu hari, beliau merenung dan mendengarkan ocehan burung yang berdialog satu sama lain. Lalu beliau mengerti apa yang dibicarakan burung-burung itu. Allah meletakkan cahaya dalam hatinya sehingga ia memahami bahasa burung dan bahasa hewan-hewan yang lain. Daud sangat mencintai hewan dan burung. Beliau berlemah lembut kepada hewan-hewan itu, bahkan beliau merawatnya ketika hewan-hewan itu sakit sehingga burung-burung dan binatang yang lain pun mencintainya. Di samping kemampuan memahami bahasa burung, Allah juga memberinya hikmah, ilmu pengetahuan. Ketika Daud memperoleh ilmu dari Allah atau ketika ia mendapatkan mukjizat maka bertambahlah rasa cintanya kepada Allah dan bertambah juga rasa syukurnya kepadanya, begitu juga ibadahnya semakin meningkat. Oleh karena itu, beliau berpuasa pada suatu hari dan berbuka pada hari yang lain. Allah sangat mencintai Daud dan memberinya kerajaan yang besar. Dan masalah yang dihadapi oleh kaumnya adalah banyaknya peperangan di zaman mereka. Karena itu, pembuatan baju besi sangat penting. Baju besi yang dibuat oleh para ahli sangat berat sehingga seorang yang berperang tidak mudah bergerak dengan bebas ketika memakai baju besi itu. Pada suatu hari, Nabi Daud duduk sambil merenungkan masalah tersebut dan di depan beliau ada potongan besi yang beliau main-mainkan. Tiba-tiba, beliau mengetahui bahwa tangannya dapat membuat besi itu lunak. Allah memang telah melunakkan besi bagi Daud. Lalu Daud memotong-motongnya dan membentuknya dalam potongan-potongan kecil dan melekatkan sebagian pada yang lain, sehingga beliau mampu membuat baju besi yang baru, yaitu baju besi yang terbentuk dari lingkaran-lingkaran besi yang jika dipakai oleh seseorang yang berperang maka ia akan leluasa untuk bergerak dan tubuhnya tetap terlindung dari pedang dan kampak. Baju besi itu lebih baik dari semua baju besi yang ada pada saat itu. Allah melunakkan baju besi baginya. Yakni, Nabi Daud adalah orang yang pertama kali menemukan bahwa besi dapat menjadi leleh dengan api dan ia dapat dibentuk menjadi ribuan rupa. Kami merasa puas dengan tafsir seperti ini. Nabi Daud bersyukur kepada Allah. Kemudian banyak pabrik-pabrik berdiri untuk membuat baju besi yang baru.
Ketika selesai pembuatan baju besi itu dan diberikan kepada pasukannya, maka musuh-musuh Daud mengetahui bahwa pedang mereka tidak akan mampu menembus baju besi ini. Baju besi yang dipakai oleh para musuh itu sangat berat dan dapat ditembus oleh pedang. Baju besi yang mereka pakai tidak membuat mereka bergerak dengan bebas dan tidak dapat melindungi mereka saat berperang. Tidak demikian halnya dengan baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud. Setiap peperangan yang diikuti oleh tentara Daud maka beliau selalu mendapatkan kemenangan. Setiap kali beliau memasuki kancah peperangan maka beliau merasakan kemenangan. Beliau mengetahui bahwa kemenangan ini semata-mata datangnya karena Allah sehingga rasa syukurnya kepadanya semakin bertambah dan tasbih yang beliau lakukan pun semakin meningkat serta kecintaan kepada Allah pun semakin bergelora. Ketika Allah mencintai seorang nabi atau seorang hamba dari hamba-hambanya maka dia menjadikan manusia juga mencintainya. Manusia mencintai Nabi Daud sebagaimana burung-burung, hewan-hewan, dan gunung-gunung pun mencintainya. Raja melihat hal yang demikian itu lalu timbullah rasa cemburu dalam dirinya. Ia mulai berusaha untuk menyakiti Nabi Daud dan membunuhnya. Ia menyiapkan pasukan untuk membunuh Daud. Daud mengetahui bahwa raja cemburu kepadanya. Oleh karena itu, beliau tidak memerangi raja namun apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil pedang raja saat ia tidur lalu beliau memotong sebagian dari pakaiannya dengan pedang itu. Kemudian beliau membangunkan raja dan berkata kepadanya, "Wahai raja, engkau telah berencana untuk membunuhku, namun aku tidak membencimu dan tidak ingin membunuhmu. Seandainya aku ingin membunuhmu maka aku lakukan saat engkau tidur. Ini bajumu telah terpotong. Aku telah memotongnya saat engkau tidur. Aku bisa saja memotong lehermu sebagai ganti dari memotong baju itu, tetapi aku tidak melakukannya. Aku tidak suka untuk menyakiti seseorang pun. Ajaran yang aku bawa hanya berisi cinta dan kasih sayang, bukan kebencian." Raja menyadari bahwa dirinya salah dan ia meminta maaf kepada Daud. Kemudian berlalulah hari demi hari dan raja terbunuh dalam suatu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Daud, karena raja itu cemburu kepadanya dan menolak bantuannya. Setelah itu, Nabi Daud menjadi raja. Masyarakat saat itu mengetahui bahwa Daud melakukan apa saja demi kebaikan dan kebahagiaan mereka sehingga mereka rela untuk menjadikannya raja bagi mereka. Jadi, Daud menjadi nabi yang diutus oleh Allah sekaligus menjadi raja. Kekuasaan tersebut justru meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan meningkatkan ibadahnya kepadanya serta mendorong beliau untuk lebih meningkatkan kebaikan dan menyantuni orang-orang fakir serta menjaga kepentingan masyarakat umum. Allah memperkuat kerajaan Daud. Allah selalu menjadikannya menang ketika melawan musuh-musuhnya. Allah menjadikan kerajaannya sangat besar sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya meskipun tidak dalam peperangan. Allah menambah nikmat-Nya kepada Daud dalam bentuk memberinya hikmah. Selain memberi kenabian kepada Daud, Allah memberi hikmah dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebatilan. Nabi Daud mempunyai seorang anak yang bernama Sulaiman. Sulaiman adalah anak yang cerdas dan kecerdasannya itu tampak sejak masa kecilnya. Usia Sulaiman mencapai 11 tahun ketika terjadi kisah ini. Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum, yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu." Quran Surah Al-Anbiya, ayat 78 sampai ayat 79. Seperti biasanya, Daud duduk dan memberikan keputusan hukum kepada manusia dan menyelesaikan persoalan mereka. Seorang lelaki pemilik kebun datang kepadanya disertai dengan lelaki yang lain. Pemilik kebun itu berkata kepadanya, "Tuanku wahai Nabi, sesungguhnya kambing laki-laki ini masuk ke kebunku dan memakan semua anggur yang ada di dalamnya. Aku datang kepadamu agar engkau menjadi hakim bagi kami. Dan aku menuntut ganti rugi."
Daud berkata kepada pemilik kambing, "Apakah benar bahwa kambingmu memakan kebun lelaki ini?" Pemilik kambing itu berkata, "Benar wahai tuanku." Daud berkata, "Aku telah memutuskan untuk memberikan kambingmu sebagai ganti dari apa yang telah dirusak oleh kambingmu." Sulaiman berkata, "Allah telah memberinya hikmah di samping ilmu yang diwarisi dari ayahnya. Aku memiliki hukum yang lain, wahai ayahku." Daud berkata, "Katakanlah wahai Sulaiman." Sulaiman berkata, "Aku memutuskan agar pemilik kambing mengambil kebun laki-laki ini yang buahnya telah dimakan oleh kambingnya. Lalu hendaklah ia memperbaikinya dan menanam di situ sehingga tumbuhlah pohon-pohon anggur yang baru. Dan aku memutuskan agar pemilik kebun itu mengambil kambingnya sehingga ia dapat mengambil manfaat dari bulunya dan susunya serta makan darinya. Jika pohon anggur telah besar dan kebun tidak rusak atau kembali seperti semula, maka pemilik kebun itu dapat mengambil kembali kebunnya dan begitu juga pemilik kambing pun dapat mengambil kambingnya." Daud berkata, "Ini adalah keputusan yang hebat wahai Sulaiman. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu hikmah ini. Engkau adalah Sulaiman yang benar-benar bijaksana." Nabi Daud, meskipun kedekatannya kepada Allah dan kecintaannya kepadanya selalu belajar kepada Allah. Allah telah mengajarinya agar ia tidak memutuskan suatu perkara kecuali setelah ia mendengar perkataan kedua belah pihak yang bertikai. Pada suatu hari Nabi Daud duduk di mihrabnya yang di situ ia salat dan beribadah. Ketika ia memasuki kamarnya, ia memerintahkan para pengawalnya untuk tidak mengizinkan seseorang pun masuk menemuinya atau mengganggunya saat ia salat. Tiba-tiba, beliau dikagetkan ketika melihat dua orang lelaki berdiri di hadapannya. Daud takut kepada mereka berdua karena mereka berani masuk, padahal ia telah memerintahkan agar tak seorang pun masuk menemuinya. Daud bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian berdua?" Salah seorang lelaki itu berkata, "Janganlah takut wahai tuanku. Aku dan laki-laki ini berselisih pendapat. Kami datang kepadamu agar kamu memutuskan dengan cara yang benar." Daud bertanya, "Apa masalahnya?" Laki-laki yang pertama berkata, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan aku hanya mempunyai 1. Ia telah mengambilnya dariku." Ia berkata, "Berikanlah kepadaku." Lalu ia mengambilnya dariku. Daud berkata tanpa mendengar pendapat atau argumentasi pihak yang lain, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya dari kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman." Daud terkejut ketika tiba-tiba dua orang itu menghilang dari hadapannya. Kedua orang itu bersembunyi laksana awan yang menguap di udara. Akhirnya, Daud mengetahui bahwa kedua lelaki itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadanya untuk memberinya pelajaran. Hendaklah ia tidak mengambil keputusan hukum di antara dua orang yang berselisih kecuali setelah mendengar perkataan mereka semua. Barangkali pemilik 99 kambing itu yang benar. Daud tunduk dan bersujud serta ruku kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Allah berfirman yang artinya, "Dan sampaikah kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?" Ketika mereka masuk menemui Daud lalu ia terkejut dengan kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat lalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja." Maka dia berkata, "Serahkanlah kambing itu kepadaku," dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya dari kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."
Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surah Sad ayat 21 sampai ayat 25. Banyak cerita dongeng atau bohong yang disampaikan orang-orang Yahudi tentang godaan yang dialami oleh Daud. Dikatakan bahwa ia tertarik dengan istri dari salah seorang pemimpin pasukannya lalu ia mengutus pemimpin itu di suatu peperangan di mana ia mengetahui apa yang terjadi dengannya. Kemudian Daud menguasai istrinya. Itu adalah kepalsuan yang mengada-ada. Manusia yang hatinya berhubungan dengan bintang tertinggi di langit dan tasbihnya berhubungan dengan tasbih makhluk-makhluk dan benda-benda mati, maka mustahil baginya untuk hanya melihat atau tertarik dengan keindahan atau kecantikan wajah wanita atau fisiknya. Seseorang yang melihat puncak keindahan di alam dan berhubungan dengannya secara langsung dan menundukkannya dengan tasbihnya maka mustahil baginya untuk tunduk kepada naluri seksual. Daud adalah seorang hamba Allah dan tidak mungkin ia menjadi hamba dari nalurinya sebagaimana yang dikemukakan oleh cerita-cerita palsu Bani Israel. Nabi Daud kembali menyembah Allah dan bertasbih kepadanya serta melantunkan senandung cinta kepadanya sampai akhir hayatnya. Nabi Daud berpuasa sehari dan berbuka sehari. Sehubungan dengan itu, Rasulullah bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Beliau membaca Zabur dengan 70 suara, beliau melakukan salat di tengah malam dan menangis di dalamnya, dan karena tangisannya segala sesuatu pun ikut menangis, dan suaranya dapat menyembuhkan orang yang gelisah dan orang yang menderita. Nabi Daud meninggal secara tiba-tiba sebagaimana dikatakan oleh berbagai riwayat al-kama qala. Matahari mengganggu manusia, lalu Sulaiman memanggil burung dan berkata, "Naungilah Daud." Maka burung itu menaunginya, dan angin menjadi tenang. Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah manusia dari sengatan matahari." Burung itu pun tunduk kepada perintah Sulaiman. Ini untuk pertama kalinya orang-orang menyaksikan kekuasaan Sulaiman. Berikut beberapa mitos dan cerita yang berkembang di berbagai tradisi dan budaya dunia tentang Nabi Daud, King David, yang dikenal sebagai figur penting dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi. Meskipun inti kisahnya serupa, terdapat perbedaan dan tambahan mitos atau legenda yang muncul dari interpretasi budaya atau tradisi lokal. 1. David vs Goliat, legenda keberanian. Asal, Alkitab dan Al-Quran. Mitos, seorang gembala muda mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan ketapel dan batu. Cerita ini menjadi simbol perlawanan, yang lemah melawan yang kuat. Penafsiran populer, mitos ini melahirkan banyak idiom dan analogi di dunia barat untuk menyimbolkan perjuangan melawan yang mustahil. 2. Penyanyi dan pemain harpa surgawi. Asal, Kitab Mazmur, Zabur. Mitos, David memiliki suara indah dan memainkan harpa begitu merdu hingga bisa menenangkan roh jahat atau menghibur Raja Saul. Dalam Islam, Nabi Daud diberi suara yang indah hingga gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Quran Surah Saba ayat 10. 3. Penguasa bijaksana dan hakim agung. Asal, Kitab Suci dan legenda Yahudi Islam. Mitos, Daud dikenal sebagai hakim yang sangat adil. Dalam Islam ia adalah raja sekaligus nabi yang memutuskan perkara dengan hikmah dari Allah. Quran Surah Sad ayat 26. Legenda tambahan, dalam tradisi Yahudi ada kisah-kisah Daud menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui kehidupan rakyatnya secara langsung. 4. Cinta terlarang dengan Batsyeba. Asal, Alkitab 2 Samuel. Mitos, David jatuh cinta pada istri Uria, Batsyeba, lalu menyusun strategi agar Uria mati dalam perang agar bisa menikahinya. Dalam Islam, kisah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan para ulama menafsirkannya berbeda. Ada yang mengatakan itu hanya perumpamaan dalam ujian Allah kepada Daud. 5. Wasiat rahasia dan keturunan raja. Mitos,
Dalam beberapa legenda Eropa abad pertengahan dan esoterik Yahudi Kabalis, garis keturunan Daud dipercaya membawa darah keturunan Mesias Kristus atau Raja Suci. Muncul dalam kisah Grail Freemasonry dan beberapa teori konspirasi tentang darah kerajaan, seperti dalam The Da Vinci Code. 6. Daud dan ilmu besi. Asal Islam, Quran Surah Saba ayat 10 sampai ayat 11. Mitos, Allah melunakkan besi untuk Nabi Daud agar dia bisa membuat baju zirah. Ini menjadi simbol awal pengetahuan teknologi dan kekuatan industri dalam tradisi spiritual. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.